Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 329. Aktor naik ke panggung satu persatu, menampilkan trik terbaik mereka. Di bawah panggung, pengujinya adalah Pan Xiaxia, dan ada beberapa penguji pendamping yang terus-menerus menilai. Setengah jam kemudian, giliran Li Rumeng yang naik panggung. Dia berjalan ke panggung dengan gemetar, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan dirinya. Halo Tuan, Pan. Halo Nona Pan, halo Tuan Tai, nama saya Li Rumeng, dan saya di sini untuk mewawancarai pemeran utama wanita. Kaki Li Rumeng menjadi lemas karena tertawa. Tai Lingyun tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arahnya di atas panggung. Apakah kamu orang buta yang menyinggung sia-sia? Kamulah yang berani datang untuk mewawancarai pemeran utama wanita setelah menyinggung sia-sia. Tidakkah kamu tahu bahwa pemeran utama wanita itu adalah dia? Petik 2. Li Rumeng berdiri di atas panggung dengan bingung. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kakinya yang panjang gemetar. Tampak sangat ketakutan. Lalu, terdengar lagi tawa sarkastik. Kenapa kamu masih belum turun? Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu memprovokasi kecantikan yang aku suka di wilayahku? Bahkan jika kamu tidak jelek, aku masih harus memberimu pelajaran. Lalu lambaikan saja. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Tarik si idiot ini ke bawah, tampar dia 10 kali, bengkakkan wajahnya, biarkan dia mengingatnya, lalu mari kita lihat apa yang akan dilakukan sia-sia kepadanya. Pria yang didukung penjaga keamanan akan bergegas maju. Li Rumeng sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara malas dan agak menyeramkan datang dari samping, saya pikir dia adalah pemeran utama wanita nomor 1. Dia tidak mungkin menjadi Pan Xiaxia. Anda ingin mengusir pemeran utama wanita nomor 1. Apakah ini konyol? Semua orang tercengang. Termasuk Tai Lingyun. Lihatlah ke arah suara itu. Di koridor, bersandar di dinding, ada seorang pria muda dan berotot. Angkat satu kaki ke belakang dan injak dinding. Tundukkan kepalamu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya sedikit dan meniupkan nafas ke rambutnya. Tiba-tiba, rambutnya terangkat, dan wajah penuh aura seperti monster muncul. Tepi dan sudutnya tajam, penuh aura mendominasi. Ketika Pan Xiaxia melihat ini, dia merasa sedikit terguncang. Tai Lingyun sangat marah. Yang paling dia benci adalah orang yang lebih tampan darinya lebih kuat darinya. Tunjuk Guan Qianjun. Siapa kamu? Kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu dan menemukanku di sini sedang mencari kematian. Guan Qianjun tersenyum tipis, aku tidak yakin siapa yang mencari kematian, tapi aku tidak ingin berbicara omong kosong dengannya bajingan sepertimu. Sekarang, aku ingin semua pewawancara melihat penampilan temanku. Dia melihat ke arah panggung. Dia mengacungkan jempolnya ke arah Li Rumeng, kamu bisa melakukannya. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, tapi itu menenangkan Li Rumeng, yang awalnya khawatir. Dia tidak punya harapan untuk menjadi pemeran utama wanita nomor 1. Latihan saja. Kemungkinan terburuknya, dia akan pergi setelah pertunjukan selesai. Guan Qianjun sangat kuat, Tai Lingyun mungkin tidak tahan. Lagi pula, Huang Jianfeng, putra mahkota Huang Zuan, 1 atau 2 lebih kuat darinya, dan dia masih akan dikalahkan oleh Guan Qianjun. Dia mengangguk penuh semangat, saya akan mencoba yang terbaik. Oh, cobalah yang terbaik. Kentut. Tai Lingyun menunjuk ke arah Li Rumeng dan berkata dengan marah, saya akan mencabut kualifikasi wawancara Anda sekarang, apakah Anda mengerti? Saya sangat kaya. Saya berinvestasi di dalamnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Keluar dari sini. Pan Xiaxia berkata, Lingyun, jangan terburu-buru, coba saya lihat, kamu telah melakukannya ini selama bertahun-tahun. Karakter tingkat rendah tanpa prospek. Apa yang kamu harus menjadi pahlawan wanita, aku sangat kaya. Tai Lingyun tertawa, oke. Dia menunjuk ke panggung, aku akan mendengarkan. Sia-sia, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh idiotmu. Kemudian dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berkata, kalau begitu, mari kita lihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadikannya pemeran utama wanita. Akulah yang berinvestasi di pertunjukan ini. Aku punya kekuatan hidup dan mati, ketika giliranmu kentut. Semuanya, pernahkah kalian melihat hal lucu seperti itu? Semua orang tertawa. Sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya, dia menatap Guan Qianjun dengan mata mengejek. Ini hampir seperti melihat orang mati. Di atas panggung, Li Rumeng mengikuti permintaan pewawancara dan memainkan peran utama wanita yang diinginkannya. Itu berakhir dalam 3 menit. Tidak ada tepuk tangan.
Inilah yang diharapkan Li Rumeng, jadi dia tetap tersenyum tipis dan membungkuk sedikit ke arah penonton. Bang bang bang. Tepuk tangan meriah terdengar. Itu milik Guan Qianjun. Dia berkata dengan lantang, ya, aktingnya sangat bagus, dan sangat tepat sehingga mudah bagi orang untuk terlibat. Qian juga bertepuk tangan, Bibi Rumeng, aktingmu lebih serius dan indah daripada hewan-hewan kecil itu kartun. Li Rumeng, ini. Tiba-tiba, tawa mengejek terjadi. Itu dari mulut Tai Lingyun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengejek, kamu memang pecundang yang telah bertindak sebagai tambahan selama bertahun-tahun. Aktingnya sangat buruk. Pan Xiaxia juga tampak jijik, kamu adalah material seperti milikmu, tetapi kamu juga ingin menjadi aktor yang sukses. Tarik aku ke bawah. Kamu sama sekali tidak memerankan pemeran utama wanita dengan baik. Jangan lupa, pemeran utama wanita berkulit putih, kaya dan cantik. Bagaimana denganmu? Kamu sama sekali tidak berperan sebagai pemeran utama wanita. Dia telah menjadi gadis desa kecil kelas bawah, begitu kasar sehingga aku tidak tahan sama sekali. Semua orang bertepuk tangan kali ini, memuji Pan Xiaxia atas apa yang dikatakannya benar. Li Rumeng sudah mati rasa, dan membungkuk sedikit, terima kasih, Nona Pan, atas nasihat Anda. Saya akan turun kalau begitu. Dia berbalik dan turun dari panggung dengan cepat, menarik Guan Qianjun untuk pergi. Meskipun dia juga tahu bahwa Guan Qianjun sangat kuat, dia tidak akan melakukan apapun jika dia bisa menyelamatkan satu hal. Lagi pula, Tai Lingyun juga sangat sulit untuk diganggu. Pada saat ini, Tai Lingyun mencibir, apakah aku menyuruhmu pergi? Dia melambaikan tangannya dan segera. Sekelompok besar pria ganas muncul entah dari mana dan mengepung Guan Qianjun dan yang lainnya. Tai Lingyun memasukkan tangannya ke dalam sakunya, berjalan terhuyung-huyung ke arah Guan Qianjun, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan dingin, wah, kamu sangat berani, kamu berani menindas wanita yang kusuka. Beraninya kamu menindas bintang besar Pan Xiaxia. Berapa banyak kepala yang telah kamu tumbuhkan? Tidak peduli berapa banyak, mereka tidak cukup untuk dipotong. Kamu baru saja berani tidak menghormati saya, haha. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk tidak menghormati saya? Itu hanya sekali, segera. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Tapi sebelum itu, aku punya satu hal lagi yang membuatku penasaran. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membiarkan pecundang ini menjadi pemeran utama wanita? Dia menunjuk Li Rumeng dengan jijik. Saya tidak sia-sia. Li Rumeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan, ya, saya tidak berakting dengan baik. Saya selalu menjadi pemain grup, tetapi saya tidak sia-sia. Saya tidak akan pernah seperti itu. Saya bekerja sangat keras. Tidak. Anda salah. Pan Xiaxia juga datang dan berkata dengan sedikit kejam, itu hanya sampah, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu sampah. Air mata mengalir di mata Li Rumeng, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Bab 330. Pertama, dia tidak sia-sia. Segera, aku akan membiarkanmu melihat potensinya. Kedua, siapapun yang menyebutnya sampah perlu menamparkan dirinya sendiri 10 kali. Ketiga, Guan Qianjun berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, temanku, Li Rumeng, secara resmi akan menjadi pemeran utama wanita dalam Aku Kaya. Hahaha, kata Tai Lingyun. Kepala itu tertawa, menyebabkan semua orang di sekitarnya tertawa, termasuk Pan Xiaxia. Ini hari yang menyenangkan. Setelah akhirnya tertawa, Tai Lingyun menunjuk ke hidungnya dan bertanya pada Guan Qianjun dengan tegas. Tahukah Anda siapa saya? Saya adalah pemilik film dan televisi Xiaoao, dan saya berinvestasi dalam pembuatan film, I'm So Rich. Entah itu peran nomor satu atau yang paling tidak populer, saya yang memutuskan. WTF, sialan, kamu membuat dirimu terlihat seperti bos. Li Rumeng ini semua tentang kata-kataku. Li Rumeng panik, tidak. Jangan lakukan ini padaku, aku tetap ingin berakting, meskipun itu hanya penampilan grup, aku tidak akan menyerah. Pan Xiaxia tersenyum dingin, jangan menyerah tidak ada gunanya. Siapa yang berani memanfaatkanmu hanya dengan satu kata dari Tuan Muda Tai? Saya akan melakukannya. Guan Qianjun tersenyum tipis, saya juga menyatakan itu mulai sekarang, Li Rumeng akan menjadi artis nomor satu yang ditandatangani oleh film dan televisi Qian, dan Anda, aku sangat kaya, akan mencoba artis nomor satu saya. Dia gagal dalam penampilannya, tidak apa-apa, kamu tetap menjaga rahasianya. Tai Lingyun, hah. Pan Xiaxia, hah. Li Rumeng, ini. Lalu, Tai Lingyun berteriak, brengsek.
Setelah berkeliling dalam waktu yang lama, kamu ternyata idiot dan gila. Aku belum pernah mendengar tentang film dan televisi kian-kian. Biarkan dia mencoba, aku sangat kaya, milikku. Oke. Aku ingin membiarkan saudara-saudara datang dan mencoba tangan mereka padamu. Dia segera mundur dan melambaikan tangannya dengan frustrasi, sialan. Aku sudah lama berdebat, aku berdebat dengan orang gila, ayo kita buat keributan saja. Hajar dia dan seret dia keluar. Segera. 20 atau 30 pengawal bergegas menuju Guan Qianjun. Di belakang, Tai Lingyun tersenyum dingin dan berkata dengan sinis, "Nak, katakan saja padaku, mengapa kamu membiarkan wanita jalan itu menjadi wanita nomor 1 sekarang? Kamu akan dipukuli sampai mati. Kamu idiot." Pan Xiaxia juga mengguncangnya kepala, dengan wajah lucu, "Sungguh, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu." Dia terus mengatakan bahwa dia bisa menjadikan ini dan itu sebagai pemeran utama wanita, tetapi pada akhirnya dia akan dipukuli setengah mati. Itu juga menyakiti putri dan teman-temanku. Mendengar ini, semua orang semakin tertawa. Guan Qianjun masih tenang, dan kian-kian bertanya dengan gembira, "Ayah, perusahaan film dan televisimu ingin menggunakan namaku. Bukankah itu berarti perusahaan itu menjadi perusahaanku?" Guan Qianjun mencubit wajah putri kesayangannya. Li Rumeng tidak bisa tertawa atau menangis, kalian berdua. Mari kita pikirkan bagaimana cara melarikan diri. Aku tidak bisa melarikan diri. Tai Lingyun berkata dengan galak, "Kamu telah menyinggung perasaanku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Memanjat keluar juga sama bagusnya." Haha, orang bodoh yang terus mengatakan bahwa dia ingin si Anu menjadi pemeran utama wanita di filmku harus dikalahkan. Rasanya menyenangkan memikirkannya. Pan Xiaxia juga terkikik. Tiba-tiba, sesosok tubuh gemuk bergegas masuk sambil memegang tongkat di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya dan memukul sekelompok pria kekar itu. Sosok gendut ini pasti berusia 50 atau 60 tahun, namun ia galak dan penuh kekuatan. Mirip sekali dengan Sammo Hung. Khususnya pukul kepala, pukul bang-bang. Pemukulan itu membuat sekelompok pria memegang kepala dan berteriak. Awalnya mereka ingin memamerkan kekuatannya, tapi bagaimana mungkin orang tua berani memukul kepala kami seperti ini? Namun setelah dilihat lebih dekat, tidak ada satupun dari mereka yang berani memamerkan kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk Tai Lingyun. Awalnya saya kesal, lalu tercengang. Dia berteriak, ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukuli salah satu dari kami? Saya akan memukulmu juga." Sosok gemuk itu tiba-tiba bergegas, mengangkat tongkatnya, dan memukul dengan keras tanah menghantam kepala Tai Lingyun. Ledakan. Pemukulan itu membuatnya pusing, kepalanya berdarah, penglihatannya menjadi gelap, dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. "Ayah, aku melakukan sesuatu yang salah. Kenapa ayah memukulku? Ini, kamu belum pernah memukulku seperti ini," teriak Tai Lingyun. Pria gemuk, parubaya, dan lanjut usia ini jelas adalah Tai Ao, bos lama film dan televisi Xiao Ao. Dia mengertakkan gigi dan menatap putranya, seolah ingin mencabik-cabiknya. Bahkan Pan Xiaxia merasa ketakutan. "Cepat minggir." Untuk menghindari pemukulan juga. Tai Ao jelas belum cukup memukul putranya, melambaikan tongkatnya, berniat untuk terus memukulnya secara langsung. Pada saat ini, sebuah suara malas datang dari belakangnya, "Hei, ayo berhenti berkelahi sekarang. Saya berencana untuk membiarkan teman saya menjadi pemeran utama wanita dalam I'm So Rich. Apakah ini oke?" Tentu saja. Guan Qianjun membuka mulutnya. Tai Lingyun sudah sangat menyesal dan dipukuli oleh ayahnya. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata ini, dia segera mengertakkan gigi dan berteriak, "Ada yang salah denganmu, dan kamu masih berani berbicara omong kosong. Jika tidak, ayahku tiba-tiba kehilangan keberanian dan aku memukulmu sampai mati. Lihat apa lagi yang berani kamu katakan untuk menjadikan temanmu menjadi pemeran utama wanita. Lakukan saja pada pantatmu." Pan Xiaxia juga mencibir lagi dan lagi, "Dasar bodoh. Berhentilah bermimpi, gadis idiot yang bodoh dan tidak berbakat. Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi pemeran utama wanita di I'm So Rich? Itu yang kulakukan." Li Rumeng juga tersenyum pahit dengan suara rendah, "Oke, Qianjun, jangan bicara omong kosong. Ya, ini tidak mungkin. Ayo cepat pergi." Sementara yang lain tiba-tiba bertengkar di antara mereka sendiri. "Kalau tidak, meskipun kamu kuat, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak orang." Tapi, begitu kata-kata itu keluar, tidak peduli itu Pan Xiaxia.
Masih ikat Ling Yun. Masih Li Rumeng. Tiba-tiba aku tercengang. Karena Tai Ao tiba-tiba berbalik, segera menurunkan tongkatnya, mengangguk dan membungkuk, lalu berjalan menuju Guan Qianjun. Seorang bos film dan televisi yang angkuh dan arogan sebenarnya bersujud kepada seorang pemuda berusia 20-an, dan orang yang tidak dikenal pada saat itu. Dia sangat marah tadi, tapi sekarang, senyuman di wajahnya hampir menyentuh tanah dengan keras. Li Rumeng berdiri di samping Guan Qianjun. Melihat pemandangan ini, dia benar-benar mengira dia sedang bermimpi. Tersenyum bangga di pucuk pimpinan film dan televisi. Tai Ao. Dia telah membuat begitu banyak selebriti terkenal dalam hidupnya. Di penghargaan film dan televisi dalam dan luar negeri, dia akan diundang menjadi VIP, dan mereka yang berinteraksi dengannya semuanya adalah bintang film kelas 1 dalam negeri. Di masa lalu, Li Rumeng pernah melihatnya di beberapa set, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk datang dalam jarak 10 meter. Sekarang, tapi dia datang dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Apakah kamu Guan, Tuan Guan? Tai Ao bertanya dengan gemetar. Baiklah, Guan Qianjun. Segera, Tai Ao gemetar dan berkata dengan cepat, Halo, Tuan Guan, jangan khawatir, saya tahu segalanya. Semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Pasti membuat Anda teman-teman jadilah pemeran utama wanita. Dia memandang Li Rumeng yang sedang melamun dan tersenyum cerah. Jangkau dengan cepat. Ini Nona Li Rumeng, kan? Sekilas Anda terlihat sangat seperti bintang. Anda pasti akan menjadi sukses besar di masa depan. Kami, film dan televisi Xiao Ao, dapat mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Ini milikku kehormatan besar, Tai Ao. Aktris utama dalam I'm So Rich, pasti Anda. Saya yakin Anda dapat menghasilkan banyak uang dari film ini. Bersambung.